Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya tengah berdialog dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri dan juga anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Sebelumnya saya kembali mengajak Anda untuk menyimak tayangan grafis berikut ini. Mudah-mudahan sudah slow grafisnya ya. Kasus Brigadir Rangga, masih ingat dalam ingatan Anda pemirsa, ini pada bulan Juli 2019, Rangga Tianto menembak rekannya Bribka Rahmat di ruangan SPK Polsek Cimanggis, Depok. Motif pembunuhan karena tidak terima ponakannya ditangkap oleh korban sebagai pelaku tawuran. Nah, ini mirip-mirip juga nih dengan yang di Solo gitu kan. Akhirnya divonis 13 tahun penjara. Berikutnya, ini pasti Pak Yusuf ini sudah hatam ini kasus-kasus kayak begini ya. Polisi tembak polisi di Nusa Tenggara Barat ya. Brigadir MN menembak rekannya di salah satu rumah di BTN Gria Pesona Madani. Ini motif pembunuhan karena cemburu. Korban berbalas pesan dengan istri pelaku. Oke, ini soal etik ya. Hati-hati soal ini. Divonis 17 tahun penjara, kemudian dapat pengurangan hukuman saat banding jadi 13 tahun penjara. Lanjut. Kasus polisi, tembak polisi berikutnya ini Ferdi Sambo. Saya tidak usah menjelaskan secara rinci lagi ya bagaimana kasus Ferdi Sambo ini, betapa waktu itu menghiasi berbagai media kita nasional. Bukan menghiasi, menghantui. Menghantui. Saya salah memilih kata ya. Iya, yang menembak Eliezer ya, tapi atas suruhan Ferdi Sambo. Sebenarnya karir Ferdi Sambo sangat cemerlang ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan yaitu kasus Karnain di Lampung. Ini pada 4 September 2022. Motifnya balas dendam kepada korban. Dapat vonis 12 tahun penjara di Pengadilan Negeri Gunung Singgi. Lanjut kita lihat kasus berikutnya pemirsa. Dan ini bisa jadi seperti fenomena gunung es ya Mas Reza ya. Artinya apa yang tertayang di sini mungkin tidak mencerminkan jumlah kasus keseluruhan. Kalau Mas Doni berasumsi bahwa ini hanya sebuah gunung es, maka sebetulnya Mas Doni sedang berkonfrontasi dengan Pak Yusuf. Nanti dulu, saya tidak mau berkonfrontasi, saya berusaha untuk mencari solusi. Kasus si Densus di Cikeas ya, menembak rekannya yang anggota Densus 88 ya kan, pada tanggal 23 Juli 2023 baru-baru ini dianggap lalai saat mengeluarkan senjata api dari tasnya yang kemudian meletus ya. Ini mungkin tidak sengaja. Kemudian dia diberhentikan dengan tidak hormat pada sidang etik Polri. Oke, masih ada? Oh, masih ada, masih banyak. Mungkin tidak perlu semua kali ya. Nanti kalau semua kasus kita tayangkan di sini, kapan kita dapat solusi? Oke, yang baru-baru ini tentu kasus Solo Selatan ya. Oke, Pak Yusuf, PR Anda sepertinya banyak sekali. Tentu energinya Kompolnas itu tidak boleh habis, baterainya harus selalu penuh untuk mengawal. Mungkin ide dari Mas Reza tadi menarik. Bagaimana mungkin kita dorong gawai atau handphone dari korban itu, AKP Rianto juga bisa dijadikan alat bukti ya untuk diperiksa. Pak Yusuf, komentar Anda? Ya kan tadi saya di awal sudah menyampaikan Kompolnas sudah turun ke Polda Sumbar, ke Solo, telah memberikan saran dan masukan yang komprehensif terkait dengan proses penanganan yang sudah berjalan, termasuk scientific crime investigation, itu kan termasuk melihat bagaimana kronologi peristiwa, itu kami sarankan, termasuk melihat ada percakapan jejak percakapan secara scientific crime investigation, itu kan itu nanti bisa memberikan ada fakta-fakta apa sebelum peristiwa itu yang itu bisa berhubungan dengan motif atau tidak. Ya, itu termasuk pendalaman terkait dengan hubungan almarhum sebelumnya dengan semua personil. Tidak hanya sebatas pada tersangka ataupun terduga pelanggar. Ya, tentu sementara ini selain kita sangat prihatin dengan peristiwa itu, kita kan juga sangat berduka kepada almarhum yang itu sedang menjalankan tugasnya pada waktu itu. Ini kita tentu harus berempati dan bersimpati kepada keluarga almarhum. Tapi semua proses penanganan yang sudah berjalan itu kami berikan saran masukan agar itu benar-benar bisa menjawab, kan di dalam pidana itu selain daripada unsur perbuatan ada mens rea, di dalamnya ada motif. Tidak mungkin perbuatan itu tanpa motif, termasuk bagaimana penembakan itu dilakukan. Tidak mungkin hanya sekedar dia menembak begitu
tanpa arah begitu. Apa Ya. motifnya? Apakah ada masalah mental, kejiwaan? Itu bagian dari proses yang harus bisa difaktakan nanti secara scientific crime investigation. Itu apa yang dimaksud dari saran Bang Reza itu kita paham. Nah, itu sudah bagian dari masukan yang kita sampaikan. Ya, dan tadi yang Pak Yusuf kedua, Anda mengatakan soal pengawasan kan, kita pasti setuju dan mendukung itu soal yang ingin saya pengawasan. sampaikan sekarang. Ya. Tentu sebagai orang bijak harus tetap mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa, termasuk peristiwa yang sangat memprihatinkan itu, yaitu bagian dari kami meningkatkan terus kinerja pengawasan kami, termasuk di dalam, karena Kompolnas sendiri telah memberikan satu rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penggunaan senjata api yang itu ada penyalahgunaan. Penyalahgunaan senjata api itu juga di dalamnya terkait dengan penggunaan senjata api di dalam pelaksanaan tugasnya unprocedural. Nah, unprocedural. Itu terus kami dorong sebenarnya ketika ada pelaksanaan tugas menggunakan kekuatan yang harus menggunakan senjata api. Selalu kita dorong kepada pengawas internal untuk memastikan itu sesuai prosedur atau tidak. Nah ini, jadi dari peristiwa ini kami mengambil pelajaran dan hikmah untuk meningkatkan pengawasan, termasuk juga pengawasan internal. Nah ada hal-hal yang perlu dibenahi agar pengawasan itu benar-benar berjalan secara otomatis. Karena tadi saya menyampaikan tidak hanya memberikan izin kepada orang yang tepat, tapi diberikan kepada orang yang selalu bisa terawasi. Oleh karena itu harus ada pembenahan-pembenahan yang itu secara otomatis pengawasan itu berjalan. Ini memerlukan pembenahan database. Nah, kami tadi di Mabes Polri bertemu Kapolri, bertemu Inspektorat Pengawasan Wakapolri, ada membicarakan soal itu. Pembenahan database ini terus dilakukan, termasuk di dalamnya database personil yang diberikan izin senjata api, karena itu menjadi pedoman kita untuk bisa secara otomatis mengawasi. Apabila sudah mendekati expired izinnya, sudah ada alarm gitu secara otomatis, itu yang kita maksudkan. Yang dalam hal ini kami sebutkan modernisasi pengawasan secara berkala terhadap izin penggunaan senjata api. Itu tadi. Ya, Pak Yusuf, kira-kira bentuk pengawasan yang seperti apa lagi yang bisa Anda rekomendasikan kepada Kapolri kalau setiap kita diskusi tiba-tiba ada kasus dardor-dardor di institusi polisi lagi nih, Pak? Ya, yang pastikan yang paling utama itu kan ada komitmen pembenahan. Nah, komitmen dan konsistensi. Nah itu, komitmen itu sangat ada, hanya bagaimana konsistensinya. Inilah perlu terus dorongan Kompolnas, konsisten, jangan tapi tidak konsisten. Nah, tadi di dalam pembicaraan ada satu komitmen memodernisasi pengawasan terhadap izin penggunaan senjata api yang itu secara otomatis, secara berkala. Hanya nanti dalam pengawasan kami yang bersifat fungsional, memantau dan menilai, kami akan mengawasi bagaimana konsistensinya. Apabila itu membutuhkan pembenahan, update perawan-perawan, apabila itu tidak dilakukan, itu nanti bisa menimbulkan masalah lagi, tidak otomatis. Itu yang kami akan terus awasi dan pantau, bisa benar-benar konsisten, terus mengawasi secara berkala terkait dengan pemberian izin kepada anggota karena kewenangannya dia diberikan izin menggunakan senjata api. Ya, oke, baik. Mas Reza, ini sejalan dengan statementnya Pak Yusuf, saya juga mendapatkan banyak tautan berita bahwa buntut dari kasus AKP Dadang, Polri akan evaluasi psikologi anggota yang pegang senpi. Tapi dalam kondisi ini, sejalan dengan upaya pengawasan, kalau saya katakan ini adalah kejahatan sistemik, boleh nggak? Bagaimana mengawasi kejahatan sistemik? Kalau semua terlibat dalam, apa tadi yang rusak itu bukan cuma apel, tapi gentong yang rusak. Kata kejahatan kita simpan dulu ya. Kita sedang mencoba meninjau tentang kenapa polisi menyalahgunakan senjata api. Yang disampaikan oleh Pak Yusuf saya sepakat. Perlunya pengawasan, perlunya ada sistem yang terbarui tentang kapan kira-kira izin itu akan kadaluarsa. Tapi akar masalahnya bukan pada senjata itu sendiri. Akar masalahnya tidak terletak pada individu per individu yang memegang senjata itu sendiri. Bukan. Ada dua subkultur menyimpang di organisasi kepolisian. Salah satunya adalah brutalitas. Yang kedua, korup.
Relevan sudah kita menambah lagi isu dalam diskusi ini tentang brutalitas. Kalau kita sepakati bahwa brutalitas juga merupakan subkultur menyimpang yang mewabah di korps tribrata yang kita cintai, maka praktis ini tidak akan bisa teratasi hanya dengan adanya sebuah sistem yang menginformasikan kapan izin kadaluarsa. Tidak. Tapi mengubah mindset seluruh insan tribrata, khususnya mereka-mereka yang diberikan izin untuk punya senjata, itu yang lebih mendasar. Perubahannya pada mindset, bukan pada masa kadaluarsanya. Mulai dari rekrutmen dong. Tepat. Makanya, ini saya sampaikan sejak dulu di PTIK, bahwa dalam proses seleksi dan perekrutan personil Polri, dalam konteks Akpol ya, karena saya sebatas punya perspektif tentang hal itu, harus dimaksimalkan dua hal. Pertama, mereka-mereka yang direkrut sebagai personil polisi haruslah mereka yang bisa kita prediksi kemajuan karirnya. Ini untuk menutup ruang bagi titipan. Oke. Seolah-olah ada orang-orang yang memiliki DNA polisi dari kakek moyangnya. Gitu. Ini harus kita singkirkan. Dengan cara memastikan alat saring itu bisa memprediksi seberapa jauh prospek orang ini akan berkarir sebagai personil polisi. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, saya tandaskan, setiap orang yang masuk ke dalam institusi ini harus dipastikan memiliki derajat atau potensi kekerasan yang minimal. Sehingga organisasi nantinya tidak akan kepayahan. Karena mereka-mereka sudah diketahui indikasi kekerasannya minimal. Coba kita bayangkan, kalau tidak disaring, sampai kemudian sekian persen personil baru direkrut ternyata diketahui memiliki indikasi kekerasan atau agresivitas yang mengkhawatirkan. Siapa yang paling repot? Institusi sendiri. Siapa yang jadi korban? Kita-kita ini. Ya. Karena kemudian kitalah yang paling potensial sebagai kaum lemah untuk kemudian menjadi target penyalahgunaan senjata api oleh personil polisi. Ini memberikan garis bawah tentang, sekali lagi saya agak sedikit berbeda pandangan dengan Pak Yusuf. Oke. Saya bersepakat perlu adanya sistem yang terbarui tentang masa kadaluarsa. Iya. Tapi bagi saya yang lebih radikal daripada itu adalah bagaimana mengubah mindset kekerasan di personil polisi. Yang tadi saya katakan, brutalitas merupakan salah satu subkultur menyimpang yang mewabah di sekian banyak organisasi kepolisian. Oke, Mas Reza, ada 3 kata yang saya catat, 3 diksi yang Anda pilih yang cukup membuat saya dakdikduk: predator, brutalitas, sama korupsi tadi. Saya beri Anda waktu 30 detik sekaligus closing statement. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada institusi Polri kita, khususnya Kapolri, agar 3 kata tadi itu tidak akan kita temukan lagi di masa depan? Sayang beribu sayang, Prabowo Subianto selaku Presiden sudah memilih Jenderal Listio Sigit tanpa fit and proper test. Terkait apa? Saya menantikan Kapolri yang akan memimpin organisasi Tribrata adalah insan terbaik Polri yang sungguh-sungguh punya orientasi pada penguatan organisasi. Oke. Kalau ada personil polisi, termasuk kalau ada Kapolri yang punya rekam jejak positif terkait reskrim, bagi saya itu hal biasa. Karena polisi memang sudah sepatutnya kuat pada aspek reskrim. Tapi dengan situasi seperti sekarang ini, yang paling dibutuhkan oleh Polri adalah seorang pimpinan menurut saya, atau jajaran pimpinan, yang betul-betul punya orientasi pada penguatan organisasi. Sekiranya tidak ada, rekrut dari luar. Oke, itu garis bawahnya ya. Pak Yusuf, singkat saja. Dalam kondisi sekarang ini, masyarakat harus bersikap seperti apa dengan bisa tetap percaya kepada institusi Polri kita, Pak Yusuf? Ya tentu dari semua hal yang telah dibicarakan tadi, termasuk fenomena-fenomena yang ada dalam perkembangan terakhir ini, maka kita harus tarik ke atas, yang terus harus dibenahi, yang ini masih terus berjalan dalam pantauan Kompolnas, pembenahan, tadi sudah disampaikan, penguatan organisasi. Tapi yang paling penting lagi, karena ini membutuhkan komitmen dan konsistensi dari setiap pimpinan, dari setiap tingkatan, adalah reformasi kultur. Itulah yang akan terus kami awasi. Terkait dengan fakta kemarin itu di Solok, itu juga ada masalah kultur. Maka ini yang terus kami dorong, kultur yang humanis, kultur yang melindungi, kultur yang mengayomi, kultur yang melayani masyarakat. Itu yang menjadi cita-cita kita dalam reformasi kultur di organisasi Polri. Baik, itu harapan kita bersama. Pak Yusuf, terima kasih atas diskusi malam ini.
Mas Reza, terima kasih diskusi Terima malam kasih, ini. Mas Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Dan pemirsa, dialog ini sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja dan rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka.